Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai biotajus dengan beranggotakan yakni saya, Sofandra Kismadana Widya Putri sebagai pemateri ketiga, kemudian ada Trisa Diana Nurul Paskawati sebagai materi pertama, kemudian ada Parmita Sari Rahmat sebagai pemateri kedua, dan ada Nisa Zahra Fathatul Zana sebagai materi terakhir. Baik, yang pertama ada fungi atau jamur. Jamur ini memiliki peran yang sangat penting bagi manusia. Jamur ini telah digunakan dalam berbagai hal. Salah satunya itu sebagai pengobatan. Nah, adapun beberapa kelompok manusia itu telah menggunakan jamur untuk mengembangkan proses fermentasi serta meningkatkan teknik produksi seperti makanan, bumbu, dan juga minuman fermentasi. Nah, ada juga sebuah diskusi tentang tingkat afinitas yang dimiliki kelompok manusia yang berbeda terhadap jamur. Nah, ketika kita mempertimbangkan pentingnya jamur untuk beberapa kultur manusia, itu ada kelompok mikofilik dan juga kelompok mikofobik, di mana mikofilik ini masyarakat mengenali dan juga menggunakan spesies jamur yang berbeda untuk berbagai kegunaan. Sedangkan mikofobik masyarakat itu mengenali dan mengidentifikasi jamur tetapi tidak menggunakannya karena takut. Biasanya mengasosiasikannya itu dengan bahaya. Nah, seperti dalam buku Mushroom, Russia and History yang ditulis oleh Robert Gordon Wasson atau Wasson, di mana dia menggambarkan bagaimana dunia menurutnya terbagi dalam dua budaya yang berbeda, yaitu mikofobik atau jamurfobia dan mikofilik atau pecinta jamur. Nah, misalnya itu di Inggris kita hidup dalam budaya mikofobia. Nah, itu tuh bukan untuk mengatakan bahwa kita menghindari jamur dengan segala cara, tetapi di sana dengan senang hati memakan genus agaricus atau yang secara umum disebut jamur kancing. Tetapi di luar konteks tertentu itu kebanyakan jamur tetap memiliki aura yang misteri atau bahkan jijik. Nah, hal tersebut tuh bertentangan dengan penghormatan terhadap jamur dalam budaya mikofilik seperti Rusia dan juga banyak negara-negara di seluruh Asia, di mana orang itu tidak hanya mengonsumsi lebih banyak jenis jamur dan melihatnya sebagai obat-obatan yang penting. Kemudian traditional fermented foods and beverages. Nah, jadi salah satu kegunaan terpenting jamur yang terpopulasi manusia itu ialah dalam produksi makanan dan juga minuman fermentasi, di mana telah diamati bahwa orang mengenali makanan dan minuman yang difermentasi itu sebagai elemen penting dalam budayanya. Mengapa? Karena merupakan ekspresi unik dan masakan lokal. Nah, terlepas dari perkembangan teknologi fermentasi industri, penduduk pedesaan dan penduduk asli dari berbagai wilayah di dunia itu juga mengonsumsi makanan fermentasi tradisional seperti makanan pokok yang paling umumnya itu roti. Biasanya proses fermentasi produksi makanan itu dilakukan oleh substrat yang secara alami itu ada di mikrobiota atau dengan makanan yang sudah mengandung mikrobiota fermentasi yang telah diinokulasi, dan juga biasanya terdiri dari lactobacilli dan juga ragi. Nah, mengenai minuman fermentasi tradisional yang paling populernya itu ialah bir dan juga anggur, dan cara pembuatannya itu berbeda. Nah, minuman ini memainkan peran budaya yang sangat penting di banyak populasi lokal karena digunakan dalam perayaan, ritual keagamaan seperti itu.
Nah, akibat teknologi fermentasi, beberapa penelitian memberikan bukti bahwa keanekaragaman itu pasti. Saccharomyces cerevisiae strain telah sangat dipengaruhi oleh tindakan manusia melalui domestikasi tanaman yang digunakan untuk persiapan makanan dan juga minuman fermentasi. Kemudian, macroscopic fungi use. Nah, jamur itu banyak digunakan untuk khasiat pengobatan. Banyak juga budaya menggunakan jamur dengan sifat halusinogen. Menelan jamur halusinogen menyebabkan perubahan persepsi individu seperti perubahan penglihatan dan juga pendengaran yang diartikan oleh banyak budaya sebagai kontak dengan dunia roh. Nah, dengan mengamati fenomena tersebut dalam budaya yang berbeda, Robert Wasson menciptakan istilah tersebut entheogen untuk menunjuk sumber daya atau zat yang memungkinkan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam budaya entheogenik ini, jamur itu bertindak sebagai mediator antara dunia spiritual dan dunia manusia. Dalam pengobatan tradisional, jamur itu juga digunakan untuk pengobatan beberapa penyakit pada kelompok manusia yang dianggap mikrofilik. Cordyceps genus misalnya telah digunakan sepanjang sejarah pengobatan tradisional Tiongkok dalam pengobatan penyakit pernapasan, ginjal, jantung, dan yang lainnya. Kemudian penggunaan jamur sebagai makanan penting juga. Secara historis, jamur itu telah digunakan sebagai makanan yang dapat dimakan, misalnya itu di Cina, Italia, Meksiko, dan yang lainnya. Sebagian besar juga masyarakat mengkonsumsi jamur sebagai makanan berdasarkan kriteria rasa, kemudian penggunaan sebagai pengganti daging, dan juga kualitas gizi. Nah, dari sudut pedang nutrisi, jamur juga penting bagi kesehatan karena adanya protein dalam komposisinya serta kaya akan vitamin dan juga mineral serta pasokan energinya. Yang selanjutnya, food plants. Nah, tanaman pangan ini dijadikan memiliki satu atau lebih bagian yang dapat digunakan dalam makanan manusia. Dalam kelompoknya, terdapat tumbuhan pangan non-konvensional yang selama puluhan tahun itu merupakan sumber daya utama yang digunakan oleh masyarakat pemburu. Istilah tanaman pangan non-konvensional itu merujuk pada spesies yang dianggap sebagai gulma atau tanaman invasif dan liar, yang secara umumnya itu disebut sebagai tanaman semak, sejenis berdaya genetik dengan potensi penggunaan makanan yang sering tidak dieksplorasi. Nah, makanan itu yang sangat penting dalam menjaga keamanan pangan komunitas pemburu. Nah, adapun penurunan penggunaan atau pengetahuan tentang tanaman pangan non-konvensional itu diakibatkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat, kemudian akses terhadap tanaman eksotik dan produk industri, dan juga migrasi ke pusat kota yang membatasi kontak dengan spesies yang ada di wilayah tempat tinggal tersebut. Nah, faktor lainnya juga di banyak tempat tanaman itu digunakan dalam keadaan darurat atau hanya digunakan ketika terjadi kekurangan sumber daya. Kemudian non-conventional food plants in human food. Nah, manusia itu dapat memperoleh makanannya baik dari tanaman yang dibudidayakan atau beberapa dari proses domestikasi yang berkelanjutan ataupun dari populasi tanaman yang secara spontan. Nah, tanaman tersebut tergabung dalam beberapa strategi mata pencaharian masyarakat pedesaan, baik itu penggembala, petani, ataupun pemburu. Nah, dalam
tanaman pangan spontan itu memiliki peran berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memanfaatkannya. Dicirikan sebagai pelengkap, musiman, dan juga dimaksudkan untuk pengurangan risiko. Yang pertama itu peran pelengkap. Sebagai sumber yang memainkan peran itu membantu melengkapi pola makan berdasarkan produktivitas pertanian dan juga menyediakan nutrisi penting serta berkontribusi pada kualitas gizi pangan global. Nah, kemudian yang selanjutnya peran musiman. Dalam kasusnya itu, tanaman menutupi kekurangan makanan musiman. Mengapa? Karena mereka itu dapat menghasilkan makanan bahkan di musim yang paling sulit. Situasi umum di daerah di mana produktivitasnya itu bergantung pada musim. Kemudian, peran pengurangan risiko. Nah, area vegetasi itu merupakan cadangan pangan pada musim kemarau atau periode darurat lainnya, di mana produktivitas pertanian itu diturunkan seminimal mungkin atau bahkan menghilang. Nah, dalam konteks tersebut, akar lebih penting daripada buah-buahan karena memiliki lebih banyak kalori dan juga lebih tahan. Spesies asli yang mengambil peran tersebut itu memiliki karakteristik yang berbeda dari yang dieksploitasi selama periode waktu lain. Nah, hal tersebut karena meskipun memiliki kandungan energi yang cukup besar, biasanya sulit untuk disiapkan atau dikaitkan dengan faktor negatif lainnya. Misalnya itu kesulitan dalam pengumpulan, karena karakteristiknya itu jenis makanan itu sering disebut dalam literatur sebagai makanan kelaparan ataupun makanan darurat atau makanan atau makanan kelaparan. Berikutnya, factors affecting use and selection. Nah, masyarakat yang menggunakan tanaman panganan konvensional itu menerapkan berbagai kriteria untuk memilihnya. Di antaranya, ketersediaan dan kelimpahan suatu spesies itu dapat mempengaruhi pemilihan dan penggunaannya. Misalnya itu di komunitas pinggiran kota di Bariloche, Argentina, di mana konsumsi beberapa tanaman itu dibatasi pada periode tertentu dalam setahunnya karena ketersediaan bagian yang dikonsumsi, misalnya itu buah. Nah, faktor lainnya juga harus dipertimbangkan seperti kedekatan pemukiman manusia dengan area koleksi spesies. Orang itu seringkali melakukan perjalanan jauh untuk mencari makanan tertentu ketika keuntungannya itu memuaskan. Nah, hal tersebut itu dapat dijelaskan dengan optimal foraging theory atau OFT yang mengadopsi premis bahwa upaya pengeluaran energi untuk mengejar sumber daya tertentu berbanding lurus dengan manfaat memilikinya. Nah, yang selanjutnya, akses yang sulit ke area hijau di mana tanaman itu tersedia juga dapat mengganggu konsumsi. Di kawasan semi kering Afrika misalnya, pengelolaan hutan oleh lembaga publik seringkali mengurangi akses penduduk lokal ke sumber daya pangan liar. Nah, terlepas dari masalah yang disebutkan tadi, beberapa penulis juga berpendapat bahwa faktor utama yang menyebabkan non-pemanfaatan tanaman pangan non-konvensional itu adalah ketidaktahuan. Banyak orang yang terkejut ketika mereka menemukan bahwa spesies tertentu yang mereka anggap sebagai gulma itu dapat dikonsumsi. Kemudian, strategies for knowledge dissemination and popularization. Nah, jadi solusi untuk memodifikasi penurunan panorama pengetahuan itu terutama dalam hal tanaman pangan non-konvensional bukanlah suatu ukuran yang sederhana. Nah, solusinya itu mungkin melibatkan tindakan seperti memasukkan informasi tentang praktik dan juga nilai-nilai tradisional masyarakat lokal dalam kurikulum sekolah yang itu dapat mendorong apresiasi dan penggunaan spesies tersebut. Nah,
memasukkan beberapa spesies lokal itu dalam makanan sehari-hari di sekolah dapat membantu mendobrak pantangan. Oleh karena itu, perlu didorong penelitian tentang nilai gizi spesies tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada medical plant atau disebut juga dengan tanaman obat. Nah, untuk tanaman obat di sini itu ternyata terbagi ke dalam dua studi tentang tanaman obat di sini. Nah, yang pertama itu ada etnofarmakologi dan yang kedua itu ada etnobotani. Nah, etnofarmakologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kegunaan tanaman yang memiliki efek farmakologi yang dimana memiliki hubungan dengan pengobatan dan juga pemeliharaan kesehatan oleh masyarakat. Nah, biasanya produk-produk etnofarmakologi itu seperti tumbuhan, hewan, dan juga mineral. Nah, kemudian di sini juga ada etnobotani. Nah, untuk etnobotani di situ di mana ilmu yang mempelajari hubungan langsung manusia dengan tumbuhan dalam kegiatan pemanfaatan secara tradisional. Nah, etnobotani di sini itu di mana etnos itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti bangsa dan juga botan itu artinya tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian di sini juga ada penelitian telah yang menunjukkan bahwa budaya yang berbeda itu mendapatkan tanaman dan juga sistem medis dengan dua cara. Nah, untuk cara yang pertama itu memilih tanaman secara selanjutnya di sini ada implikasi praktis tadi pengobatan dengan strategi biospracting. Nah, sebelumnya sini biospracting ini adalah penelusuran sistematik, klasifikasi, investigasi. Tujuannya itu komersial untuk mendapatkan sumber senyawa kimia, gen, protein, mikroorganisme, dan produk lain dengan memiliki nilai ekonomis yang aktual dan juga potensial. Nah, biasanya itu biospracting itu ditemukan dalam keanekaragaman hayati kayak gitu. Kemudian itu dimana pencarian tanaman ini memiliki senyawa yang menarik ya dari segi sudut pandang farmakologis apalagi. Nah, dimana ditingkatkan itu memperhitungkan pengetahuan tentang tanaman obat ini oleh kelompok manusia. Misalnya tuh pengembangan berdasarkan produk biologis, biasanya itu kan lebih biologis itu lebih mahal dibandingkan dengan keuntungan untuk ekonomis industri kayak gitu. Nah, yang dimana ada penelitian di sini tuh dari Organisasi Kesehatan Dunia telah melaporkan pada tahun 2011 memperkirakan bahwa setidaknya kan 25% berasal dari semua obat modern, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung dari tanaman obat. Jadi tanaman obat itu tidak diolah atau tidak dikelola secara langsung, akan tetapi menggunakan teknologi lebih modern lagi, diolah kembali kayak gitu. Nah, kemudian tuh di sini teman-teman bisa dilihat ada tanaman obat yang berdasarkan penggunaan tradisional yang dimana pemerintahan Brazil menerapkan daftar nasional tanaman obat yang menarik bagi sistem kesehatan masyarakat atau yang disebut juga Renisus pada tahun 2008. Nah, di sini tuh Brazil telah menemukan 12 obat herbal yang ditawarkan di jaringan publik 14 negara. Jadi di sini tuh daftar jamu atau sebagai tanaman obat yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, misalkan di sini ada peppermint, ada aloe vera. Nah, itu sangat bermanfaat untuk bagi untuk kesehatan medis maupun untuk tubuh kita juga kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini tuh ada zat penguat, tonik, dan juga tanaman untuk peremajaan atau pemeliharaan tumbuhan dan dengan konsep adaptogen ya. Nah, jadi situ kan ada banyak definisi tentang kesehatan dan juga tentang penyakit. Namun untuk memahami tentang zat penguat, tonik, dan juga peremajaan untuk tanaman di sini tuh harus memunculkan atau menyebabkan munculnya ada konsep adaptogen. Nah, maka dengan pandangan holistik itu lebih penting. Pandangan holistik itu apa? Dimana pengobatan itu dengan konsep kesehatan yang dilihat dari konteks itu lebih secara global, secara menyeluruh, dimana dilihat dimana tubuh itu, lingkungan, dan juga fenomena alam. Nah, sedangkan di sini juga ada pendekatan non holistik. Kalau non holistik itu dipandang secara tidak spesifik gitu kayak gitu. Nah, lalu bagaimana pandangan holistik tentang kesehatan dan juga penyakit? Nah,
Kan setiap manusia itu menginginkan tubuh kita tuh yang ideal dengan tubuh yang sehat, kuat, dan juga optimal. Nah, dimana kan untuk mencapai itu tuh membutuhkan kondisi yang ideal tuh harus mengenal tentang kesehatan holistik. Nah, kesehatan holistik itu pengobatan modern yang dimana gejala dan juga penyakit itu untuk memasukkan domain atau kesehatan lain seperti nutrisi kayak gitu. Nah, kesehatan holistik itu merupakan salah satu ilmu yang mandiri dan juga gabungan dari beberapa macam pengobatan kayak gitu, yang dimana pengobatan itu termasuk ada sistem pengobatan barat atau konvensional dan juga pengobatan timur. Nah, yang dimana bisa dipertanggungjawabkan secara medis dan juga organ tubuh secara optimal, melibatkan keseimbangan kerja fisik, psikis, mental, emosional, dan juga mengutamakan makanan sebagai obat utamanya kayak gitu. Nah, kemudian di sini mengenal dulu konsep adaptogen. Nah, sebenarnya apa sih zat adaptogen ini atau adaptogen ini apa? Nah, adaptogen ini adalah zat alami yang dimana bisa membantu tubuh kita menangkal stres. Nah, zat ini juga bekerja mengatasi efek stres dalam tubuh kita. Nah, stres ini kan bisa menyebabkan perubahan fisik yang berbahaya ya, seperti melukai organ dalam, sistem saraf, sistem endokrin, sistem kekebalan tubuh. Nah, dengan adaptogen ini tuh memiliki sifat yang stimulan yang dapat membantu melawan efek yang berbahaya. Misalkan di sini tuh ada jahe, ada aloe vera gitu. Nah, ini tuh bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita kayak gitu. Nah, di sini tuh ada kesulitan yang dimana adaptogen itu kan membedakan antara obat-obatan dengan aksi stimulan imun, anabiotik, nootropic, dan juga tonik. Nah, tidak ada keraguan sebenarnya itu bahwa adaptogen itu tanaman yang mampu memodulasi fase yang berbeda dan sindrom adaptasi itu. Nah, untuk mengurangi rasa stres kayak gitu, makanya di sini ada gambar-gambar mengenai contoh-contoh dari tanaman obat yang mengandung zat adaptogen di sini. Nah, secara keseluruhan di sini tuh bahwasanya kan tanaman obat ini itu seringkali digunakan secara khusus ya. Secara khusus biasanya menggunakan untuk apa? Digunakan hanya untuk ketika kita sedang sakit atau kita demam kayak gitu. Tetapi tanaman obat ini tuh tidak hanya digunakan untuk ketika sakit saja, akan tetapi bisa juga digunakan ketika tubuh kita lagi sehat juga bisa digunakan, karena kan di situ ada mengandung zat adaptogen itu, dimana untuk memenuhi sistem imun kita kayak gitu. Nah, dimana tanaman obat ini tuh membutuhkan lebih banyak perhatian sebenarnya dalam penelitian untuk menemukan bukti ilmiah yang mendukung dan populer. Jadi dalam tanaman obat itu masih banyak penelitian atau bukti-bukti itu belum tercapai gitu, masih banyak yang belum tercapai kayak gitu. Nah, di dalam pengobatan modern itu kan ada istilah adaptogen itu yang tadi, yaitu meningkatkan ketahanan spesifik dan juga organisme dengan meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan faktor lingkungan juga agen pemicu stres itu. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai magical plants atau tanaman ajaib. Lebih dari 20.000 dari sekitar 400.000 tumbuhan vaskular yang dikenal kegunaannya sebagai tanaman obat. Sejak tahun 1960-an, tanaman ajaib telah menjadi bagian dari pengobatan selama ribuan tahun. Tanaman seperti ini dikenal dengan tanaman halusinogen, di mana digunakan dengan tujuan yang mengubah pikiran. Namun, kalangan masyarakat juga sering menggunakan untuk membersihkan pasien, sehingga tanaman ini sudah dijadikan tanaman obat tradisional sejak zaman dahulu kala. Nah, prinsip aktif sebagai besar tanaman ajaib ini adalah alkaloid, di mana alkaloid ini merupakan senyawa yang mengandung nitrogen yang pada dasarnya berasal dari asam amino triptofan.
Adapun contoh tanaman yang mengandung alkaloid, yakni yang pertama adalah kopi arabica atau kopi. Kopi ini mengandung kafein yang berfungsi sebagai penenang saraf dan penghambat rasa kantuk. Kemudian yang kedua adalah Camellia sinensis atau yang biasa kita kenal dengan teh. Teh ini mengandung senyawa L-theanin yang memberikan berbagai manfaat kesehatan yang dapat meningkatkan fokus mental dan kualitas tidur yang lebih baik. Dan ketiga ada Nicotiana tabaum atau yang biasa disebut dengan tembakau. Tembakau ini berfungsi untuk menstimulasi kerja saraf otonom. Kemudian ada juga beberapa spesies obat yang terkenal, yakni yang pertama adalah Papaver somniferum. Dia ini mengandung morfin sebagai pereda rasa sakit. Kemudian yang kedua ada Cinchona officinalis. Biasanya tanaman ini digunakan untuk menghasilkan kina sebagai pengobatan malaria. Lalu selain itu juga ada spesies yang mengandung atau dapat menghasilkan halusinogen, yakni yang pertama ada Anadenanthera. Dia ini mengandung DMT yang mampu memberikan semacam sensasi yang kuat dan halusinasinya terjadi semacam pergeseran kesadaran. Kemudian ada juga beberapa contoh penggunaan halusinogen secara tradisional yang ditemukan di pantai utara di Peru. Nah, tanaman ini yakni adalah kaktus San Pedro. Nah, penggunaan kaktus San Pedro ini masih menjadi sentral utama dari upacara penyembuhan di Peru. Biasanya bersama-sama digunakan dengan tembakau. Nah, kaktus San Pedro ini merupakan kaktus yang berwarna hijau muda, bunganya mekar pada malam hari, hampir tidak berotasi. Di habitat aslinya, ia tumbuh pada ketinggian 6.600 sampai 9.800 kaki. Kaktus ini dianggap sebagai guru tanaman paling kuno dan dihormati oleh dukun di Peru Utara. Seperti kaktus psikotropika lainnya, kaktus ini mengandung beberapa senyawa alkaloid yang utamanya yakni adalah meskalin. San Pedro ini telah digunakan oleh dukun pribumi selama ribuan tahun dalam upacara penyembuhan. Selain itu juga digunakan untuk mengobati masalah emosional dan masalah psikologis. Kemudian di Afrika juga ditemukan tanaman datura atau yang biasa kita kenal dengan bunga kecubung. Kecubung ini berbentuk seperti trompet, bunganya biasanya berwarna putih atau ungu. Diperkirakan tanaman ini pertama kali dipakai sebagai obat pada abad ke-10, yang biasanya ini digunakan pada bagian bijinya, karena bijinya ini mengandung alkaloid yang berefek halusinogen. Berikutnya ini merupakan beberapa gambar di mana terdapat beberapa paket tanaman halusinogen secara campuran. Tanaman dari Amazon, dari Andes yang dijual tanpa kontrol apapun di pasaran. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai ornamental plants atau yang biasa dikenal dengan tanaman hias. Ornamen ini merupakan sekelompok tumbuhan yang digunakan oleh manusia sepanjang sejarah. Konsep tanaman hias ini digunakan biasanya untuk tujuan dekoratif. Biasanya itu ditanam di taman, pekarangan rumah, dalam ruangan, dalam perkantoran, dan lain-lain.
Nah, tujuan dekoratif ini menanggapi nilai-nilai estetika yang ditetapkan oleh orang-orang dalam konteks kultur budaya yang berbeda. Ornamen ini memiliki tempatnya itu di pekarangan rumah, tetapi relevansinya bervariasi di berbagai taman dan tempat dan juga tergantung dari minat si peneliti itu sendiri. Selanjutnya adalah ornamen di rumah. Nah, ornamen ini memiliki tepatnya itu biasanya di perkarangan rumah, tetapi relevansinya relatif bervariasi. Biasanya itu tergantung dari minat peneliti itu sendiri. Nah, banyak penelitian tentang pekarangan rumah ini yang ditemukan di daerah pedesaan dan perkotaan. Nah, biasanya pekarangan rumah di daerah pedesaan ini menunjukkan bahwa tanaman pangan dan tanaman obat ini lebih melimpah daripada tanaman hias. Sebaliknya, jika kita melihat pekarangan rumah yang ada di perkotaan, itu kita lebih banyak menemukan spesies hias daripada tanaman obat maupun tanaman pangan. Kemudian mengenai nilai ornamen. Nah, biasanya ornamen ini dilihat dari sudut pandang kegunaannya, seperti fungsinya sebagai obat-obatan. Namun, sebaiknya ornamen ini juga dapat dilihat dari segi estetika dan simboliknya. Nah, bagaimana sih segi estetikanya? Nah, biasanya segi estetika ornamen ini didasarkan pada konsep implisit kecantikan. Nah, ketika dikatakan bahwa ornamen ini menambah keindahan pada rumah, maka dia itu ditetapkan sebagai tanaman hias, contohnya seperti anggrek, mawar, itu kan terlihat cantik secara visual, maka dia dapat dikatakan sebagai tanaman hias. Itu merupakan pemikiran dari dunia barat. Jadi, keindahan tumbuhan itu terletak dari fisiknya. Kemudian, bagaimana sih kalau misalnya dilihat dari segi simboliknya? Nah, mewakili beberapa aspek kehidupan masyarakat tergantung pada konteks budaya masing-masing. Nah, misalnya kita lihat di India. Di India itu di mana mereka terkait erat dengan agama dan melibatkan visual penciuman, dan biasanya bunga adalah hadiah yang paling umum dalam pernikahan, ulang tahun, dan lain-lain. Dalam konteks ini, nilai estetika tanaman hias sangat erat kaitannya dengan budaya simbolik. Nah, ada lagi contohnya seperti di Mesir kuno, bunga yang berasal dari pohon suci tertentu dianggap memberi kehidupan. Kemudian, dalam pemakaman Romawi, biasanya jenazahnya itu dihias dengan bunga sebagai simbolik kehormatan dan kasih sayang. Kemudian, biasanya kalau di kita nih, di daerah kita ini, di kuburan-kuburan itu ditemukan berbagai tumbuhan seperti tanaman cemara, kemudian melati. Nah, itu tuh merupakan simbolik-simbolik dari budaya-budaya tertentu. Selanjutnya ada timber resources atau sumber daya kayu. Masyarakat pada umumnya mengasosiasikan perolehan penebangan vegetasi kayu dengan praktek tebang habis, yaitu ekstraksi yang dilakukan dalam jumlah yang sangat besar, terutama oleh perusahaan penebangan. Namun, penebangan juga dilakukan dalam skala yang lebih kecil yang dilakukan oleh populasi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, bentuk eksploitasi ini sangat umum terjadi di hutan hujan tropis.
Dalam etnobiologi, ada kekurangan studi yang didedikasikan untuk menyelidiki penggunaan kayu oleh populasi manusia. Beberapa penulis berpendapat bahwa ini terjadi karena alasan historis. Mengapa alasan historis? Karena studi etnobiologi selalu lebih difokuskan pada penelitian penggunaan obat dan makanan. Apa yang bisa dikatakan dengan aman adalah bahwa ada banyak aspek yang tidak jelas mengenai standar terkait penggunaan kayu di skala domestik. Penting untuk menetapkan metode penelitian etnobiologi sumber daya kayu. Jika ini dilakukan, akan sulit untuk membandingkan data dari studi yang berbeda serta mengidentifikasi polanya. Klasifikasi penggunaan kayu harus membedakan setiap bagian yang membentuk struktur kayu, karena spesies yang berbeda dapat digunakan untuk masing-masing bagian. Nah, jadi dengan demikian, penggunaan sumber daya yang spesifik juga harus diperhitungkan, karena penggunaan kayu untuk tujuan yang berbeda mungkin memerlukan dinamika dan standar pengumpulan yang berbeda pula, dan ini dapat berkontribusi pada dampak yang berbeda pada kawasan hutan yang diaksesnya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, di mana studi sumber daya kayu itu terkonsentrasi? Sebagian besar penelitian etnobiologi yang diarahkan pada penggunaan sumber daya kayu untuk kebutuhan hidup manusia terkonsentrasi di wilayah tropis. Ada beberapa contoh negara seperti Afrika, Asia, dan juga Amerika Latin yang masih banyak menggunakan kayu bakar yang dikumpulkan dari hutan. Secara umum, negara-negara tersebut memiliki ekonomi yang berkembang atau terbelakang, dengan indeks pembangunan manusia yang rendah hingga rata-rata. Di luar daerah tropis, penggunaan kayu domestik sebagai bahan bakar kurang intens. Kemudian, satu penjelasan untuk skenario ini menurut Gauris pada tahun 2006 menyebutkan bahwa ada korelasi langsung antara kemiskinan dan juga ketergantungan sumber daya hutan. Sedangkan menurut Kakudidi, mengenai eksploitasi produk kayu, korelasi ini bahkan lebih sempit, karena dibutuhkan kayu dalam jumlah besar untuk menyediakan komponen penting bagi kehidupan sehari-hari keluarga, seperti bahan bakar untuk memasak makanan dan menghangatkan rumah. Selain itu, di wilayah tropis di mana sebagian besar formasi hutan dunia berada. Dengan demikian, populasi manusia di wilayah ini masih dapat memperoleh sumber daya kayu dengan lebih mudah melalui pengumpulan daripada harus membelinya di pasar. Kemudian yang kedua, bagaimana sih masyarakat menggunakan sumber daya kayu dan juga bagaimana klasifikasinya? Nah, dalam etnobiologi, penggunaan individu yang dikutip oleh informan biasanya juga diklasifikasikan ke dalam kategori penggunaan, misalnya makanan, obat-obatan, hewan, dan juga bahan bakar. Kategori-kategori ini berhubungan dengan kegunaan paling signifikan dari suatu kelompok spesies. Produk kayu hutan digunakan untuk beberapa tujuan oleh masyarakat lokal, terutama untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Penggunaan yang paling umum adalah pembakaran bahan bakar atau kayu bakar, struktur bangunan yang menutupi ruang, misalnya atap, dinding, dan pagar, dan pembuatan barang yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari masyarakat, seperti peralatan kerja, perangkap berburu, dan juga wadah untuk cadangan makanan dan air, yang ditetapkan sebagai teknologi. Ada juga penggunaan kayu untuk membuat artefak yang berkaitan dengan praktis magic religius, meskipun catatan ini jarang ditemukan dalam literatur ilmiah. Kategori utama tersebut bahan bakar, konstruksi, teknologi, dan juga magic religius. Kemudian yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan sumber daya kayu hutan? Nah, yang pertama ini ada bahan bakar. Dalam kategori penggunaan ini, cabang dan batang tanaman kering biasanya dikumpulkan untuk digunakan sebagai bahan kayu bakar, karena kayu hijau tidak sesuai karena memiliki lebih banyak air di jaringan tanamannya. Kategori bahan bakar menyumbang konsumsi bahan nabati yang tinggi, mengingat permintaan akan sumber daya ini terjadi hampir setiap hari untuk populasi yang memanfaatkannya. Bahan bakar lain yang berasal dari kayu, yakni arang, yang penggunaannya lebih berbahaya bagi lingkungan daripada kayu. Hal ini dikarenakan kebutuhan pohon berdiameter besar untuk produksinya. Selain itu, kayu tidak perlu dikeringkan untuk dikumpulkan. Kemudian, yang kedua ada konstruksi. Nah, pada konstruksi ini membutuhkan pengumpulan kayu hijau untuk membuat struktur karena kayu kering lebih cepat rusak. Pola seleksi ini dapat menghasilkan dampak yang lebih tinggi pada spesies populasi tanaman yang digunakan juga, karena pengumpul harus memusnahkan individu yang masih hidup untuk mengambil bahan yang diperlukan untuk digunakan sebagai bahan konstruksi. Yang ketiga ada teknologi.
lebih sedikit kayu yang dikumpulkan untuk pembuatan bahan baku dalam kategori teknologi ini, karena sumber daya kayu diganti menjadi produk manufaktur yang dihasilkan dari kayu yang diperoleh dari tanaman hutan dan bahan lain seperti plastik, plester, karet, dan juga logam. Namun beberapa produk dari kategori penggunaan ini biasanya membutuhkan pengumpulan yang konstan, seperti produksi kerajinan tangan oleh masyarakat yang menyediakan produk kayu untuk memenuhi permintaan pasar komersial besar yang berorientasi pada pariwisatanya. Kemudian yang terakhir ada magis religius. Nah, pada beberapa komunitas pedesaan dan perkotaan di Brazil Timur Laut membuat api unggun di depan rumah mereka untuk menghormati orang-orang kudus Katolik di bulan Juni. Tradisi ini sangat penting bahkan di daerah di mana penebangan spesies asli dilarang. Dalam hal ini, penduduk desa menggunakan kayu dari spesies eksotik atau spesies asli pionir yang melimpah di kawasan yang terganggu. Contoh yang lain ada di Afrika Selatan yang terdapat artefak magis religius yang terbuat dari kayu juga, yang disebut sebagai lokal igoko, kral, dan ubuh lanti, yang hadir di tempat tinggal kelas sosial yang berbeda. Artefak ini lebih sering ditemukan di antara orang-orang terkaya yang menunjukkan bahwa faktor budaya dapat menentukan aktivitas penebangan ini. Kemudian implikasi sosial lingkungan dari penggunaan kayu. Terlepas dari pentingnya meminimalkan dampak dari penggunaan spesies kayu yang tidak berkelanjutan, penting untuk diingat bahwa banyak keluarga bergantung pada sumber daya ini. Banyak masyarakat berpenghasilan rendah lokal memiliki hasil hutan sebagai satu-satunya sumber penghidupan mereka. Studi yang mengusulkan pendekatan yang lebih partisipatif untuk memastikan perlindungan sumber daya sudah ada. Contohnya yang pertama, penerapan diameter batang minimum untuk penebangan sehingga merangsang regenerasi. Yang kedua, pembentukan program hutan energi, mempromosikan partisipasi bersama dengan penduduk lokal untuk menggabungkan preferensi spesies lokal dan juga potensi regeneratif tanaman. Dan yang ketiga, penggunaan yang lebih rasional sehingga dengan kebutuhan dasar keluarga, seperti penggunaan kompor yang lebih efisien atau perkakas yang mengkonsumsi lebih sedikit kayu bakar. Nah, banyak sekali masyarakat yang tinggal di kawasan lindung di mana terdapat pembatasan penggunaan sumber daya kayu yang dapat berdampak positif maupun negatif pada konservasi keanekaragaman hayati. Di satu sisi, karena pemberlakuan pembatasan yang terkait dengan sedikit pengawasan, penduduk lokal dapat menghindari aturan dan melakukan ekstraksi yang tidak berkelanjutan, terutama karena kebutuhan lokal tidak dipertimbangkan saat menetapkan kriteria pengumpulan ini. Di satu sisi lain, norma dapat mendorong penggunaan untuk memenuhi permintaan konsumsi lokal dan melestarikan sumber daya melalui pengelolaan yang tepat. Namun ditekankan bahwa di wilayah yang diatur oleh rencana pengelolaan diperlukan tinjauan berkala atas peraturan yang ditetapkan karena kebutuhan dan budaya masyarakat terus berubah. Pembahasan selanjutnya adalah animal resources atau sumber daya hewan. Bumi dihuni oleh manusia dan berbagai macam hewan lainnya menghasilkan serangkaian interaksi yang terjalin seiring dengan waktu. Bagian penting dari interaksi tersebut terkait dengan nilai guna fauna yang merupakan sumber produk yang penting bagi kelangsungan hidup manusia sejak asalnya. Nah, di bawah ini berikut ada gambar tentang representasi kegunaan dari hewan untuk kemanusiaan. Nah, yang pertama adalah sebagai nutrisi. Tentu saja nutrisi adalah hal terpenting untuk kebutuhan manusia yang berasal dari hewan juga. Nah, studi arkeologi menunjukkan bukti bahwa manusia telah mengkonsumsi berbagai macam hewan selama ribuan tahun, menekankan peran fauna sebagai sumber utama protein dalam banyak budaya manusia. Pencarian sumber daya ini tercermin dalam pengembangan serangkaian teknik dan strategi yang menjadi ciri khas dua dari aktivitas manusia tertua, yakni berburu dan juga memancing. Nah, yang kedua, fauna juga berperan penting dalam kesehatan manusia, atau use in popular medicine and as a source of drugs. Sejalan dengan itu, hewan telah digunakan sebagai sumber obat-obatan, baik dalam sistem medis tradisional maupun industri farmasi. Dalam kasus pertama, hewan utuh atau bagiannya bersama dengan tumbuhan, bahan utama untuk pembuatan obat tradisional. Praktik ini digunakan selama ribuan tahun, masih ada sampai sekarang, dan merupakan salah satu terapi alternatif yang dipraktikkan di seluruh dunia, di daerah perkotaan dan juga pedesaan. Nah, selain dari itu, ada pun produk dari medis atau farmasi yang digunakan
dalam pencarian obat baru atau misalnya seperti vaksin. Nah, yang ketiga, di antara bentuk interaksi antara manusia dan juga fauna yang melibatkan pemanfaatan hewan hidup, ada satu yang sering dipelihara sebagai hewan peliharaan, misalnya seperti kucing atau anjing. Kemudian yang selanjutnya, pentingnya budaya hewan tercermin dari nilai seni, sastra, simbolisme, mitologi, dan juga agama. Di antara aspek budaya, penting lainnya dari kemanusiaan atau dari role in culture, practice, literature, art, and religion. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh Kleingender, dalam semua periode sejarah umat manusia, hewan telah dimanfaatkan oleh manusia dalam seni dan sastra untuk melambangkan keyakinan agama, sosial, dan politik mereka. Dan seniman telah menemukan inspirasi terus-menerus dalam keagungan dan keindahan bentuk hewan. Bentuk spesies telah dan diteruskan dikaitkan dengan praktik keagamaan. Hewan dianggap suci di mana dewa zoomorfik atau antropozoomorfik terus disembah. Hewan terlihat dalam ritual keagamaan, dan produk dari hewan mati digunakan untuk menghiasi altar dan juga kuil keagamaan di berbagai negara yang ada di dunia. Kemudian yang selanjutnya, ada berbagai bentuk pemanfaatan fauna oleh manusia, yakni sebagai aksesoris pribadi, kemudian dekorasi dan juga perkakas atau making artisanal and decorative crafts, tools, and clothing. Manusia pertama berburu hewan, memakan dagingnya, dan menggunakan produk lain seperti kulit, tulang, atau gigi untuk bahan konstruksi, ornamen, atau senjata. Hewan laut juga memasok serangkaian produk yang digunakan dan diperdagangkan sebagai bahan antik, souvenir, barang dekoratif, kerajinan tangan, dan juga perhiasan. Nah, selain dari itu, adapun kegunaan dari fauna yakni use in religious rituals yang bisa dicontohkan di masyarakat Batak yang menggunakan kerbau sebagai binatang arkeologisnya dalam berbagai ritual keagamaannya. Kemudian, source of myth, belief, legends, and tales. Misalnya, ini bisa dilambangkan dengan sapi yang di India, sapi merupakan hewan yang disucikan karena merupakan keturunan dari Dewa Krishna. Kemudian selanjutnya ada use in scientific research atau kegunaan dalam penelitian ilmiah. Jadi si hewan ini bisa digunakan sebagai penelitian ilmiah yang bisa menemukan penemuan-penemuan baru yang lebih modern atau yang lebih maju begitu. Kemudian ada entertainment activities, zoo, safaris, and oceanarium. Misalnya ya kebun binatang, kemudian safari, dan juga oceanariums. Yang terakhir ada use in military, agricultural, sporting and crime, and drug fighting activities. Kita telah tahu misalnya dalam pencarian korban kecelakaan yang tidak ditemukan, biasanya polisi atau militer menggunakan anjing pelacak sebagai media untuk menemukan korban yang tidak bisa ditemukan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.